Berawal dari bisikan di acara ulang tahun PDI Perjuangan, wacana pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali menghangat. Tak hanya pertemuan, sikap politik PDIP pun juga diisukan mulai melunak ke pemerintahan Prabowo. Apalagi jika pertemuan itu benar terwujud. Malam ini Rosi sudah bersama sosok yang disebut-sebut penyampai pesan Prabowo ke Megawati. Ia adalah mantan ajudan Presiden Soekarno yang juga politisi senior PDI Perjuangan, Maijen Purnawirawan Sidarto Danu Subroto atau yang selalu dipanggil Opa Darto. Opa, terima kasih sudah di Rosi. Thank you. Opa, ini buku 88 tahun perjalanan Opa Darto, Jalan Terjal Perubahan. Ini tahun lalu ya Opa ya? Waktu saya ulang tahun ke-88. Ke-8 bulan Juni kan kalau Juni, nggak salah? Juni yang lalu. Nah, berarti tahun ini 2025 ini Opa akan berusia? 89. Wow. Nanti Juni nanti. 5 bulan lagi 89. Wow. Insya Allah. Jadi udah berapa cucu, berapa cicit Opa? Cucu 12, cicit 5. Cicit 5? Cicit 3, maaf. 3. Cucunya 12, cicitnya 3. Hafal semua nama cucu cicit? Hafal. Berapa yang dokter cucu? 3. 3, itu paling dihafal ya Opa. Biasanya orang selalu tanya, resep sehat. Mereka yang sudah usia lanjut 88 Opa seperti sekarang. Saya tahu Opa setiap hari berenang. Ya. Masih sampai sekarang Masih. berenang Opa? I try. Tiap hari? Kadang-kadang 3 kali seminggu. Olahraganya selain berenang, terus Opa ngapain aja? Activity, ternyata saya 60 tahun intellectual activity dan physical activity itu membuat kita itu memang sehat ya. Banyak, ya 60 tahun di pemerintahan kan banyak kegiatan kan. Ke luar negeri, diskusi, rapat online, offline itu hampir weekly. Saya dengar dari putrinya Pak Opa Darto masih sharp memorinya, ingatan, oh ya oke lah. Namanya juga 80 tahun pasti 1-2 ya saya bilang. Kami aja masih muda-muda sering lupaan tapi Opa masih memorinya sangat sharp karena Opa masih sering banyak pertemuan, bertemu dengan para aktivis gitu. Ya, weekly lah ya. Weekly ketemuan, rapat dan sebagainya. Opa sekarang lagi rame dibicarakan pada ulang tahun PDIP kemarin Opa. Ya. Nah saat itu ada Bu Mega, ada Mbak Puan dan ada Opa di belakangnya. Seperti yang kita lihat di samping Ya betul. kiri Opa tuh. Sebenarnya tidak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan Opa Darto dengan Bu Mega pada waktu itu. Tetapi ada Mbak Puan. Dan kemudian gerak bibirnya Mbak Puan itu seperti begini kira-kira. Ma, Presiden Prabowo mau ketemu Mama. Gitu. Benar. Benar ya? Benar. Oh emang itu yang dibicarain? Ya. Oh. Saya berbisik tetapi yang lebih mendengarkan. Karena Mbak Mega masih konsentrasi pada rapat. Jadi Mbak Puan yang lebih ya. Oh jadi memang Opa Darto menghampiri Ibu Mega. Ya. Opa Darto mengatakan bahwa Pak Prabowo akan ingin bertemu dengan Mbak Mega. jadi ketika banyak media menggunakan lip reader atau mencoba mempelajari gerak bibir Mbak Puan bahwa mau ketemu Presiden Prabowo mau ketemu Mama itu betul ya? Betul. Opa ya? Ya. Ini pesan yang pertama kali Opa sampaikan? Pertama kali. Karena memang pertama kali disampaikan ke Opa? Ya. Sebenarnya kan Opa wacana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini bukan wacana yang baru sekali. Dari sejak tahun lalu juga sudah ada wacana untuk itu. Mereka akan punya sejarah yang baik kan. Waktu Pak Prabowo di Yordania yang minta kembali ke Indonesia itu adalah almarhum Taufik Kimas dan Mbak Mega waktu itu. Jadi mereka punya sejarah
persaudaraan yang baik. Tetapi kenapa pertemuan ini masih sekedar wacana, Opa? Seperti hanya ada rencana pertemuan, tapi lama sekali terwujud. Dan kemudian Opa menyampaikan kembali yang sekarang jadi hangat lagi pembicaraan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Karena ada satu pesan yang orang dekatnya Pak Prabowo, saya tidak mau mention ya, orang dekatnya, tadi Bang Rosi kenal juga saya kira, bahwa Pak Prabowo, Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Mbak Mega. Itu saya sampaikan pada saat saya duduk di belakangnya Mbak Mega. Saat 10 Januari ya, ulang tahun PDI. Itulah persisnya ya, Ya. Opa. Opa, menurut Opa, mengapa pertemuan yang sering diwacanakan ini memang perlu diwujudkan? Bagi saya silaturahmi itu adalah sunnatullah. Silaturahmi walaupun berbeda itu adalah sunnatullah. Itu demikian ya. Kita bisa berbeda tapi silaturahmi itu adalah a must ya, harus. Opa seperti tadi saya bilang kan sebenarnya wacana pertemuan ini sudah sejak lama tapi belum terwujud. Menurut Opa, apa yang membuat pertemuan itu belum bisa terlaksana? Saya mungkin aktiviti Mbak Mega selama 10 tahun dalam pemerintahan ya, dengan presiden yang dibesarkan oleh dia ya, dari wali kota sampai jadi presiden 2 periode ya, itu memang beliau sibuk dan belum sempat bertemu dengan orang-orang yang memang dulu adalah punya sejarah persahabatan ya, mungkin ya. Dan sekarang justru dari pihak Presiden Prabowo yang merasa dulu pernah bersahabat ingin bertemu dengan Mbak Mega. Dan menurut Opa, seberapa penting memang pertemuan ini perlu diwujudkan secepat mungkin? The fact PD Perjuangan adalah partai yang besar ya, terbesar mungkin ya. Jadi bagi seorang Presiden Prabowo perlu ada satu pemerintahan yang kuat ya. Kuat dan didukung oleh partai yang besar PD Perjuangan. Saya kira begitu ya. Cuman maksud saya, Apalagi KIP sekarang nanti the next untuk presiden itu tidak usah dengan presiden threshold 20%. Itu KIP artinya tiap partai bisa mengusulkan itu. KIP akan Koalisi Indonesia Maju maksudnya Pak? tidak ada lagi. Karena presiden threshold sekarang dihilangkan oleh MK. Ada yang mengatakan bahwa sepertinya pertemuan ini akan di bulan Januari ini. Makanya saya menurut Opa, apakah memang penting untuk merealisasikan pertemuan ini secepat mungkin? Saya harapkan benar-benar dari bahasa yang saya tangkap lebih cepat lebih baik. Lebih cepat? Lebih baik. Lebih baik. Belum ada pertemuan Prabowo Mega, tapi belakangan sejumlah kader senior PDIP mulai menyatakan PDIP dan pemerintah adalah mitra strategis. Apakah ini sinyal PDIP putar haluan masuk koalisi pemerintahan?